Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim, imamul muttaqin wa qaidul mujahidin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin, amma ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Yang kami hormati pengurus takmir Masjid An-Nur Masaran beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati para sesepuh, tokoh masyarakat dan alim ulama yang insyaallah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jamaah subuh ceria yang insyaallah semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya Bapak Ibu, kita wajib bersyukur karena pagi hari ini mendapatkan sekian banyak nikmat Allah yang kadang-kadang sebagian orang lupa untuk mensyukurinya. Nikmat apa itu? Yang pertama tentunya nikmat kita bisa dimudahkan Allah untuk sholat subuh berjamaah. Tidak semua orang mendapatkan hidayah ini Bapak Ibu. Tidak semua orang mendapatkan nikmat bisa sholat subuh secara berjamaah. Bahkan ada orang-orang yang rasanya itu berat mau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Padahal Rasulullah Muhammad SAW itu pernah memberikan warning, peringatan kepada kita. Mohon maaf, ini hadis ini yang saya sampaikan ini lebih ditujukan untuk kita jadikan alat evaluasi pada diri kita masing-masing. Baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, asqalu salatin alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr law ya'lamu ma fihima la atauhuma walau habwa, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat yang paling berat bagi orang-orang yang hatinya ada sifat kemunafikan adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Ini mohon maaf ini Pak ya, hadisnya agak lumayan medeni ini. Apa kata Nabi? Asqalu sholatin alal munafiqin, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik, yaitu sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Kemudian Nabi mengatakan, lau ya'lamu ma fihima, seandainya orang-orang yang tidak sholat isya dan tidak sholat subuh berjamaah itu mengetahui ma fihima, betapa besar keutamaan yang ada di balik kedua sholat itu, la atauhuma walau habwa, maka niscaya mereka akan berangkat untuk sholat ke masjid itu walaupun harus dengan merangkak. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, alhamdulillah kita semuanya Allah mudahkan hadir di masjid tidak terlambat sholat subuh berjamaah. Ukuran tidak terlambatnya apa? Ya tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita insyaallah nggih. Minallahumma amin. Kenapa Bapak Ibu? Di samping sholat subuh merupakan salah satu indikator atau tanda, ya,
jauhnya seseorang dari sifat kemunafikan, sholat subuh berjamaah ini juga merupakan wasilah bagi kita agar mendapatkan peluang masuk surga itu lebih besar. Nyun pangapunten, sedikit suara saya agak sedikit serak Bapak Ibu. Alhamdulillah saya tadi malam sampai sini sekitar jam 1 ya. Karena saya perjalanan langsung Bapak Ibu, ada sejak kemarin saya berangkat dari jam 7.30 kemarin dari Sabtu 7.30, kemudian ada 4 titik, kemudian daripada saya pulang lagi gitu langsung ke sini, dan hari ini alhamdulillah setelah dari sini nanti ke Sidoarjo, setelah itu melanjutkan perjalanan ada 5 titik lagi, nanti malam terakhir ditutup di Mojogedang. Jadi mohon doanya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Selain bahwa sholat subuh berjamaah ini merupakan indikator, insya Allah kita tidak termasuk orang-orang munafik, insya Allah. Amin. Sholat subuh ini juga merupakan wasilah untuk mendapatkan peluang lebih besar masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man salal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga sholat al-bardain, sholat di antara 2 waktu dingin, dakhalal jannah, maka dia dijamin surga. Apa sholat bardain itu? Menurut penjelasan para ulama, sholat di antara 2 waktu dingin itu adalah sholat asar dan sholat subuh. Maka jamaah, kita sekali lagi perbanyak syukur kepada Allah. Alasan kedua Bapak Ibu, kenapa kita harus wajib bersyukur pada hari ini? Dikarenakan Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal soleh, sekaligus kesempatan memperbanyak taubat. Dengan apa? Dengan dibangunkannya kita kembali oleh Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, betapa banyak orang-orang yang ketika tidur ternyata tidak kembali lagi, tidur dan langsung menuju kematiannya. Sementara kita oleh Allah diberikan kesempatan lagi. Maka tadi ketika kita bangun tidur, mudah-mudahan tidak lupa kita membaca doa, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, zat yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita untuk sementara waktu, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Bapak Ibu, sebagian ulama menjelaskan hikmahnya kita dibangunkan kembali di pagi hari itu apa. Yang pertama, sebagaimana saya sampaikan tadi, Allah berarti masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal soleh. Ini tak kasih modal lagi, modalnya berupa umur, ini tak kasih lagi, perbanyak amal soleh. Pertanyaannya, kenapa kita harus memperbanyak amal soleh? Karena kita Bapak Ibu tidak pernah tahu amal soleh kita yang mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Kita nggak tahu apakah sholat kita, apakah puasa kita, apakah zakat kita, apakah umroh haji kita, apakah sedekah kita, atau yang lain kita nggak tahu ya. Tidak ada orang yang tahu amal solehnya yang mana yang menjadikan dia menjadi ahli surga. Nah, karena kita tidak tahu, maka resepnya adalah ya diperbanyak saja. Siapa tahu, nah gitu. Dari sekian banyak amal soleh yang kita lakukan itu, ada yang nanti menjadi kuncinya kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan banyak Pak. Kalau kita mengkaji di beberapa riwayat itu kan macam-macam. Ada orang masuk surga itu karena, mohon maaf, hanya dalam tanda kutip menolong seekor anjing yang kehausan. Ada seseorang masuk surga itu, dia bukan orang terkenal, bukan orang populer, tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai mengatakan akan datang ke tempat ini calon ahli surga. Itu sampai 3 kali, dan orangnya sama. 3 hari berturut-turut di tempat yang sama,
Nabi SAW mengatakan akan datang ke tempat ini calon penghuni surga. Besoknya begitu lagi, yang datang dia lagi. Hari ketiga Nabi begitu lagi, yang datang dia lagi. Sampai seorang sahabat itu menelusuri apa rahasianya orang ini, sampai kemudian dijamin Nabi sampai 3 kali berturut-turut bahwa dia calon penghuni surga. Ternyata ditemukan jawabannya apa? Orang ini tidak memiliki kebencian dalam hatinya. Ghil, nggak ada ghil. Dia tidur dalam kondisi sudah memaafkan semua orang yang menzaliminya. Jadi ternyata amal itu yang menjadikan dia masuk surga. Dan masih banyak yang lain. Maka Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita itu tidak pernah tahu. Kita tidak tahu amal kita yang mana yang akan menjadikan kita masuk surga. Kita juga tidak tahu Bapak Ibu, istighfar kita yang mana yang akan menjadi wasilah turunnya ampunan Allah kepada kita. Maka para ulama menasihatkan agar kita ini memperbanyak taubat kepada Allah di berbagai tempat, di jalan-jalan, ya, di tempat makan kita, di tempat tidur kita, di majelis-majelis kita, karena kita tidak tahu kapan saatnya turun ampunan Allah kepada kita. Dan itu Nabi contohkan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu seharinya saja, satu riwayat mengatakan setidaknya 70 kali taubatnya Rasulullah itu. Riwayat yang lain mengatakan 100 kali taubatnya Rasulullah itu setiap hari. Padahal Nabi SAW sudah dijamin maksum, tidak punya dosa atau dosanya diampuni oleh Allah, ya, dan dia dijamin sebagai ahli surga. Itu saja masih bertaubat setidaknya 70 sampai 100 kali. Maka kita seharusnya lebih dari itu. Kemudian alasan berikutnya Bapak Ibu, kenapa kita wajib bersyukur pagi hari? Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah, ya, kesempatan untuk sedikit-sedikit belajar ilmu pagi hari ini. Ya. Hadis Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, Nabi mengatakan barang siapa berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Nanti kalau Bapak Ibu kita belajar tentang fadilah atau keutamaan menuntut ilmu, di dalam beberapa hadis itu ditemukan dahsyatnya keberkahan orang yang menuntut ilmu, Pak. Satu, majelis seperti ini, majelis yang di dalamnya dibacakan zikrullah, majelis yang di dalamnya dipelajari kitabullah, majelis yang di dalamnya dipelajari sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, itu yang pertama, majelis itu dinaungi oleh malaikat awal hingga akhir. Ada malaikat yang menaungi majelis itu. Tidak sampai di situ saja Bapak Ibu. Malaikat yang menaungi majelis itu ternyata selalu memohon kepada Allah 2 hal. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada di majelis itu. Apa permohonan malaikat itu? Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, rahmatilah mereka. Jadi subhanallah Bapak Ibu, selama seseorang dengan niat yang ikhlas karena Allah berada di majelis ilmu, di majelis zikir, dia mutolaah kitab-kitab Allah, kitab Allah Subhanahu Wa Taala, dia mutolaah hadis Rasulullah Muhammad SAW, belajar, mengkaji, mentadabburi dan sebagainya, maka selama itu pula malaikat akan mendoakan dia. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah merahmati. Dan luar biasanya yang mendoakan itu malaikat. Malaikat itu Bapak Ibu kita tahu makhluk yang kata Allah sendiri, ya, alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu Bapak Ibu makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ya, dan selalu mentaati apapun perintah Allah. Jadi kalau sudah didoakan malaikat itu sudah dahsyat banget, Pak.
Kenapa? Karena yang mendoakan malaikat nggak pernah maksiat sama Allah, ya, nggak pernah menentang perintah Allah. Apapun perintah Allah, samina wa ta'na. Selain itu, malaikat adalah makhluk Allah yang paling dekat atau yang sangat dekat secara posisi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau berdoa, insya Allah biduni hisab, tanpa ada sekat, langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya beberapa kali sudah ditimbali ke sini oleh Ustadz Qadarullah baru hari ini. Dulu sudah siap gitu. Sudah siap Pak, saya udah mau berangkat. Qadarullah sorenya ada amanah sehingga saya digantikan Ustadz Hamid Nur Yasin waktu itu. Jadi Bapak Ibu saya mohon maaf baru bisa memenuhi amanah Bapak Ibu hari ini. Baik. Sambil menanti waktu syuruk Bapak Ibu, setelah kita memperbanyak syukur kepada Allah, jangan lupa juga kita terus istiqomah untuk memperbanyak sholawat kita, salam kita kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bapak Ibu, sholawat ini bukan main-main. Walaupun kelihatannya sederhana sholawat itu, tapi dia amalan yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya amalan sholawat itu Bapak Ibu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala pun melakukan amalan itu. Coba Bapak Ibu kita perhatikan, luar biasa itu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Bayangkan Bapak Ibu, Allah saja bersolawat, seluruh malaikat bersolawat. Maka ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi ini amalan dahsyat Pak, amalan luar biasa. Bismillah Bapak Ibu. Yang ketiga, pagi hari ini izinkan saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencoba merenungi sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menambah ilmu kita dan sekaligus mampu meningkatkan amal kita. Hadis ini singkat dan saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang faham. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Waman ahabbani, dan barang siapa yang telah mencintaiku, kata Nabi, kana ma'i fil jannati, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Ini dahsyat banget Bapak Ibu. Sekali lagi, hadis ini menjelaskan bahwa kelak akan ada sebagian dari umat Muhammad Rasulullah SAW ini orang-orang yang surganya itu bersama Rasulullah Muhammad SAW. Nggak main-main Pak. Ada umatnya Nabi yang surganya bersama Nabi. Sebagaimana dalam riwayat yang lain ada Pak, amalan yang dikerjakan oleh umat itu sendirian, artinya tidak bersama Rasul, tetapi nilainya dicatat Allah ibadah bersama Nabi. Contohnya apa Pak? Umrah di bulan Ramadan, ya kan? Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya kal haji ma'i, kata Nabi. Pahalanya seperti haji bersama aku, kata Nabi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan pahala haji bersama Nabi, bagaimana caranya? Umrah di bulan Ramadan. Nah, kalau kita ingin nanti masuk surganya itu, posisi surga kita itu bersama-sama Nabi, kan makom surga itu macam-macam Pak. Surga kan bertingkat-tingkat, ya kan? Nah, kalau kita pengen tingkatan surga kita itu yang paling top,
yaitu bersama Rasulullah Muhammad SAW, ternyata ada rahasianya, ada rumusnya. Apa rumusnya? Mencintai Rasulullah Muhammad SAW dengan cinta yang tentunya paling besar setelah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengalahkan cinta kita kepada makhluk yang lain. Dan bagaimana seseorang bisa mencintai Nabi? Maka dia harus mengawali dengan menghidupkan sunnah-sunnah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, sebelum kita dalami sedikit hadis ini, saya ingin membandingkan dengan hadis yang lain yang pahalanya sama-sama surga. Ada dua hadis yang ingin saya sampaikan. Pertama, hadis yang sangat populer, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah pernah haji atau umroh. Nabi bersabda, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajju al mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Nah ini, umrah ke umrah itu merupakan penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Titik. Saya tekankan titik, kenapa? Karena setelah kata-kata tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga, itu tidak ada penjelasan surganya di sebelah mana. Paham maksud saya, Pak? Jadi haji yang mabrur itu pahalanya surga, tapi pertanyaannya surganya sebelah mana? Itu belum dijelaskan di dalam hadis itu. Ya sepenting swarga gitu. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, untuk meraih surga yang dijanjikan dalam haji mabrur itu Pak, ternyata jutaan manusia muslim itu rela Pak antri puluhan tahun, rela antri bayar puluhan juta bahkan ratusan juta untuk bisa haji. Betul nggak Pak? Kalau tidak salah sekarang ini antrian haji reguler di Jawa Tengah itu 30 tahun. Antrian haji plus Pak, antrian haji plus sekarang ini kalau tidak salah 7-8 tahun. Kita belum seberapa Pak. Di Malaysia, silakan Bapak Ibu cek nanti di internet. Di Malaysia hari ini antrian haji itu nggak masuk akal. Kenapa? 126 tahun. Ternyata kami pelajari ada sedikit ada faktornya. Kenapa? Kalau di Indonesia orang mendapatkan porsi haji dengan membayar 25 juta dapat porsi haji. Di Malaysia orang cukup ngisi aplikasi yang disediakan oleh pemerintah sana dengan membayar sekian ringgit, kalau dikonversi ke rupiah itu kurang lebih 4,6 juta. Jadi 4,6 juta sudah terdaftar sebagai calon jamaah haji, sehingga antriannya bisa mencapai 126 tahun. Ini gak logis kan Pak ya? Tapi ya udah, itu persoalan lain itu. Yang penting mampu haji daftar. Gitu. Nah, yang perlu kita tekankan Bapak Ibu, untuk sebuah janji surga yang belum jelas posisinya, itu orang-orang rela antri puluhan tahun, rela antri membayar puluhan juta bahkan ratusan juta. Kalau haji plus itu ya rata-rata 170-an juta lah Bapak Ibu. Ada lagi haji yang tidak plus, yang haji tanpa antri. Tapi untuk yang ini harus ekstra hati-hati Bapak Ibu, banyak yang ya jadi korban ya kalau nggak ketemu biro yang amanah, itu jadi masalah. Kalau di kami rata-rata 280 juta Pak. Itu murah itu. Ada yang sampai 400, ada yang sampai 500 juta. Orang rela Pak. Apa ada yang bayar? Tahun kemarin saja, tahun ini maksudnya, tahun haji kemarin ini, kami dengan konsorsium kami ini 250 jamaah Pak berangkat haji tanpa antri. Bayarnya rata-rata 280 juta. Bayangkan, kan ini bukti bahwa betapa banyak orang yang rela antri puluhan tahun, rela bayar puluhan sampai ratusan juta untuk mengejar janji Allah bahwa haji yang mabrur pahalanya surga. Padahal surganya belum jelas posisinya di sebelah mana. Oke, kita bandingkan dengan hadis yang lain sebelum dengan hadis yang kita pelajari di awal ini. Ada hadis lagi, Nabi bersabda,
ana wa kafilul yatim fil jannati hataini, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Nabi, dan orang-orang yang menyantuni anak yatim, yang menanggung, mengkafil anak yatim di surga nanti seperti dua jari ini, kata Nabi, sambil mengangkat jari telunjuk dengan jari tengah. Ini sangat jelas sekali, kata hadis ini. Jadi kalau hadis yang surga haji mabrur itu, Pak, itu posisi surganya di mana? Wallahu a'lam bishawab. Tapi posisi surga orang-orang yang memiliki amal mengkafil, menjamin, menanggung anak-anak yatim, itu surganya jelas. Di mana? Bersama Rasulullah, dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekat jari telunjuk dengan jari tengah. Dahsyat nggak ini, Pak? Jadi luar biasa, Bapak Ibu. Nah, tapi kemudian pertanyaannya, kenapa orang-orang lebih seneng, lebih semangat antri daftar haji daripada antri nyantun yatim? Saya tidak tahu apakah di Masjid An-Nur ini sudah ada program khusus untuk anak yatim. Saya khusnudzon insya Allah sudah ada. Sudah, Ustaz? Sudah, alhamdulillah. Rutin tiap berapa bulan, Ustaz? Belum rutin. Nah, kita rutinkan, Bapak Ibu. Enggak harus antri kok nyantuni yatim itu. Syukur-syukur, Pak. Dari majelis subuh ceria Ahad pagi di An-Nur ini menjadi inspirasi, nanti ada pondok pesantren khusus yatim di sini, Pak. Kita cari tanah, Pak, yang kira-kira masih cukup luas. Kita beli bareng-bareng patungan wakaf. Patungan wakaf per meter berapa, terus kita bikin bareng-bareng pesantren, santrinya full yatim, semua biayanya kita yang mengkafil. Dah, nggak perlu antri puluhan juta, nggak perlu antri puluhan tahun, nggak perlu bayar ratusan juta, surga itu, Pak. Dan surganya nggak tanggung-tanggung, jejer Kanjeng Nabi, seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Dan sekedar sharing, Bapak Ibu, sekedar sharing, kami itu belum banyak, Pak, ngelola yatim, mengkafil yatim itu. Paling-paling santri kami yang yatim itu kurang lebih 17 anak. Semuanya full gratis 6 tahun. Tapi dampaknya, Pak, Masya Allah, Masya Allah, banyak sekali kemudahan-kemudahan, keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada kami dengan seluruh teman-teman di pondok itu. Dan kami yakin itu barokahnya anak yatim itu. Barokah anak yatim. Monggo nanti Pak Takmir, Pak Panitia Ahad pagi subuh ceria didiskusikan. Inspirasinya dari hadis ini, Pak. Awake dhewe golek swarga itu ternyata ada yang tidak harus jauh-jauh. Enggak usah jauh-jauh, itu insya Allah bisa kita dapat surga. Enggak perlu ratusan juta bisa. Nggak perlu antri puluhan tahun bisa. Bismillah. Ini saya sempat keliling-keliling masjid kita ini kan, subhanallah ini, Pak, Masya Allah ya, anunya luas sekali nih, lahannya cukup luas. Mungkin masih ada space khusus yang bisa nanti kita kembangkan untuk proyek. Apakah ini asrama anak yatim, apakah ini pesantren anak yatim, atau apa. Yang penting fokus ada ini, ada program untuk mengkafil anak-anak yatim. Nah, ini luar biasa, Pak. Saya sudah makin yakin kok, Pak. Kami mulai mengelola anak yatim ini sejak 2015. Alhamdulillah. Sebelumnya ya sama, sebelumnya cuma santunan tiap berapa bulan sekali kita santuni. Tapi terus kami berpikir, ibaratnya ini kan ya sekedar ngasih ikan aja. Akhirnya kita berpikir, kenapa nggak kita coba bikin pesantren anak yatim, terus kita berikan pembinaan baik secara keagamaan maupun kemandirian. Alhamdulillah, Bapak Ibu, di antara yang 17-an anak ini, hari ini sudah ada yang hafal Qur'annya 30 juz plus, ya, dia punya skill, ya, yang insya Allah nanti bisa untuk wasilah hidup dia. Dia bisa ternak, ya. Sudah kita ajarin, ada ternak itu 3 kemarin kita ajarin,
ternak ayam petelur, kita ajarkan ternak jamur tiram, kita ajarkan ternak lele. Insya Allah nih kalau dia nanti jadi imam di masjid gitu, bisalah tidak ngandelin honor dari masjid. Kalau di pondok kami Pak, itu yang kami tanamkan kepada santri kami begini, kalian ini targetnya jadi imam masjid, bukan imam sholat. Bisa dipahami Pak ya? Imam masjid, bukan imam sholat. Kalau imam sholat itu insya Allah mudah Pak. Kita hafal Al-Fatihah, hafal kulhu, kulnas, kul falak, itu sudah sah jadi imam sholat. Tapi kalau imam masjid itu berat, karena harus menjadi pemimpin jamaah di masjid, yang artinya juga selain punya ilmu yang cukup, juga punya kemandirian ekonomi gitu. Jadi dakwah ini harus dibawa, dipikul, diusung orang-orang yang secara ekonomi itu istiqlal, merdeka. Nah, alhamdulillah ini sudah mulai berkembang. Mohon doa restunya. Angkatan pertama ada 6 anak yang kita kuliahkan gratis Pak. Kita kuliah, dan ini barokahnya luar biasa. Barokahnya luar biasa. Maka monggo Bapak Ibu, siapa yang pingin rumah tangganya barokah, sisihkan rezekinya untuk anak yatim. Siapa yang pingin kantornya barokah, sisihkan penghasilan kantor itu untuk anak yatim. Alhamdulillah, kalau yang kantor kami yang BPR Syariah ini sudah punya anak yatim asuh itu saat ini 32 anak. 32 anak tidak kita seramakan, tapi tiap bulan biaya sekolahnya 100% kita bayari. Bahkan sudah ada yang sekarang ini kuliah di UIN. Semua biayanya kita biayai. Jadi tiap tanggal sekian mereka datang ke kantor ngambil jatah. Kita kasih Pak. Bukan hanya 100-200 ribu, tapi biaya sekolahnya sebulan berapa kita cover. Dengan izin Allah berkahnya luar biasa. Kantor itu luar biasa barokahnya. Siapa yang pengen hajat-hajatnya dimudahkan Allah, sisihkan rezekinya untuk anak yatim, berikan dengan menjaga kehormatan mereka dan minta doanya. Maksudnya begini, memberikan dengan menjaga kehormatan. Kami secara pribadi agak kurang sepakat. Ya kurang sepakat gitu aja deh, bukan agak. Dengan cara santunan yang kadang-kadang menjadikan anak yatim itu menjadi malu Pak. Dipanggil ke panggung, dijuer-juer gitu, kasih amplop satu-satu isinya ketemu gitu. Itu kan agak kurang menjaga kehormatan mereka. Yang baik gimana? Kita datang Pak, datangi rumahnya, berikan santunan itu. Mereka nggak perlu dipublikasikan, karena mereka itu sudah punya beban psikologis yang berat, nggak punya bapak Pak, gitu loh. Nggak punya bapak, dipanggil ke panggung, dikasih seketewu satu sewu itu rasanya hati gimana coba Pak. Maka jaga kehormatan mereka, jaga perasaan mereka, datangi mereka, usap rambut kepalanya, minta doanya. Luar biasa barokah Pak, insya Allah. Silakan dicoba, okay? Jadi bisa dalam konteks rumah tangga, keluarga Bu, piye ya Bu yo, anak-anak kita ke depan itu barokah gitu. Hidupnya, rezekinya lancar. Ya udah, Bapak Ibu punya gaji berapa tiap bulan? Sisihkan 5% kah, 2,5% atau berapa? Sisihkan. Cari anak yatim, datangi, berikan itu. Ya minta doanya, Nang, Do gitu. Doakan kami ya, gitu. Rezekinya lancar, ibadahnya bisa istiqomah. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Silakan dicoba Pak. Dahsyat ini. Nah, kembali kepada hadis yang awal. Kita sudah ada 2 pembanding tadi. Jadi sama-sama janjinya surga nih, sama-sama janjinya surga. Hadis tentang haji, janji surga, syaratnya hajinya mabrur. Surganya posisinya Allah yang tahu. Hadis tentang nyantuni yatim, surganya jelas, yaitu jejer kanjeng Nabi seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Yang ketiga, hadis tentang mencintai Nabi, surganya jelas, yaitu bersama-sama Nabi. Nah, syaratnya agar kita bisa mencintai Nabi, kita harus mulai sekarang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sekarang ini saking sudah asingnya sunnah-sunnah Nabi di sebagian masyarakat,
Ketika ada orang yang mulai menghidupkan sunnah Nabi itu dianggap aneh, bahkan kadang-kadang dicurigai. Contoh kecil Pak, saya itu sangat prihatin dan kadang-kadang itu teng ati niku rasane nyesek Pak, nyesek karena iki salah ning aku gak iso ngopo-ngopo gitu. Apa Pak? Dapat undangan nikahan gitu Pak ya, apalagi kadang-kadang diminta sekalian ngisi pengajian nasihat untuk pengantin, tapi ngantene iki lho Pak, ngantene niki iki ijab kabule sesuk beberapa hari lagi, ngantene iki fotone wis kaya suami istri. Ada nggak yang begitu Pak? Prewit anak sing fotone peluk-pelukan lah, anak sing fotone pangkon-pangkonan lah, anak ngalas gitu. Anak mana? Iki rong ijab kabul ini. Yang dahsyat, yang ngeri apa? Bapak ibunya haji. Wong yang undangi itu haji siapa, hajah siapa gitu. Lu anaknya kok oleh kayak ngono. Pak ya. Ini kan grantes kita Pak. Ini ya Allah. Terus saya disuruh memberikan nasihat pengantin sama doakan agar sakinah, mawadah, warahmah. Ya gak nyambung Pak. Lo njaluk rumah tanggane sakinah, njaluk rumah tanggane barokah, tapi prosesnya saja salah. Ini sekarang orang dianggap wajar. Ya, ulem orang nggak prewedding itu kan kayak udah begitu nanti fotonya dicetak besar, dibingkai, dipasang di depan gedung nikah. Itu dalam Islam namanya al-mujahirun. Mujahir, bukan muhajir, mujahir. Siapa mujahir itu? Orang yang menampakkan kemaksiatan. Dan itu kata Nabi tidak akan pernah mencium bau surga. Nauzubillah. Kalau nggak taubat itu. Udah gitu Pak, tambah ngeres lagi saya. Ternyata pestanya standing partai. Pesta nikah orang naik kursi nih. Tamu datang, salaman nganten, salaman sing di omah, terus makannya karo jalan-jalan. Pernah ada begitu Pak Bu? Kalau yang melakukan itu orang yang bukan Islam sih monggo, karena memang mungkin mereka tidak ada syariatnya. Lah ini kita Pak, saudara kita Muslim, bahkan mungkin mereka juga orang yang berpendidikan, bahkan mungkin juga sudah pernah nginjek kakinya di Masjidil Haram. Lah kok iya tega gitu. Padahal sunnah Nabi itu Masya Allah. Satu, makan itu duduk. Makan itu pakai tangan kanan. Hadisnya Bukhari, la ta'kulu bishimal. Jangan makan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Fa inna syaiton ya'kulu bishimal. Karena setan itu makan minumnya pakai tangan kiri. Lah kita ini kadang-kadang gen ketok modern, mangane garpu karo sendok, sing nggo ngemplok kadang-kadang ya sendok ya garpune gitu. Atau kadang-kadang nih makan steak nih, ditubles nggo garpu, diiris-iris set. Terus yang dipakai makan apa Pak? Garpunya yang kiri, cek. Keren. Perasaannya ini keren nih, modern itu. Padahal melanggar sunnah Nabi nih. Hadisnya Bukhari Pak larangannya, nggak main-main. Kalau ada orang yang kemudian mencoba menghidupkan sunnah, dianggap deso gitu. Contoh nih, ada orang menghidupkan sunnah, makanya pakai tangan. Yang bisa pakai tangan Pak ya. Kalau soto ya pakainya sendok Pak ya. Pakai tangan, dilokne, wah saru, jorok. Nauzubillah Bapak Ibu. Yang jorok itu sudah pakai sendok Pak. Kok bisa? Tangan kita ini insya Allah hanya masuk ke mulut kita, betul nggak? Paling pol masuk ke mulut anak atau istri kita. Tapi sendok itu coba pernah masuk mulutnya siapa saja itu? Pernah nggak kita berpikir sendok yang kita pakai makan itu pernah masuk mulutnya siapa saja? Walaupun dicuci kan, tapi kan pernah masuk mulut orang lain kan? Nah, artinya sesungguhnya ini keren Pak. Sunnah itu keren, cuman karena sudah kadung dikaburkan oleh ya orang-orang yang tidak ingin sunnah Islam menjadi memasyarakat, ya orang menjalankan sunnah dilok kayak aneh gitu.
mangan kok muluk, aneh. Contoh kecil. Ada lagi orang yang mohon maaf sekali, ngingu jenggot. Saya nggak punya jenggot Pak, tapi saya 5 helai ini tak ingu Pak. 5 helai ini. Kenapa? Sunnahnya jelas. Memelihara jenggot itu sunnah Pak. Lah sekarang ada orang beli jenggot dilokke, mohon maaf kadang-kadang nyelekit itu bahasanya. Insya Allah Pak. Oke. Jadi kalau kita faham sunnah itu dahsyatnya luar biasa. Hati-hati Pak, panjenengan tidak ngingu jenggot, monggo saja kalau pendapatnya memang begitu. Tapi jangan pernah melecehkan atau menghina orang ngingu jenggot. Dosa itu Pak. Menghina itu sama dengan menghina Rasulullah itu. Karena yang menyampaikan, yang memerintahkan itu Rasulullah. Kecil-kecil aja kita contohkan lah Pak. Kamar mandi, alhamdulillah saya sudah masuk kamar mandi masjid ini, insya Allah standar bagus. Adakah masjid yang kamar mandinya bermasalah? Ada Pak. Saya pernah perjalanan, masjidnya bagus, masuk kamar mandi, istighfar saya dalam hati. Ya Allah, kita mirip poro ngaji. Kenapa? Satu, kamar mandinya ada tempat kencingnya berdiri. Oh, lawang masjid kok tempat kencing berdiri ki kepiye? Sunnahnya dalam Islam kencing itu jongkok. Kencing berdiri itu secara kesehatan aja nggak bagus. Secara fikih itu nggak tuntas. Loh, masjid kok nek bandara ngono monggo lah karena itu tempat umum ya. Masjid kan tempat khusus. Klosetnya jangan ada yang pakai berdiri Pak, jongkok atau duduk semua. Yang kedua, bahkan ada yang klosetnya menghadapnya ke arah Ka'bah. Wah ini kan wis tambahan meneh. Jadi ini nah dahtit Pak ya. Baik. Ada lagi Pak ya, bahkan lah kalau yang ketiga ini saya langsung ketemu nemui takmirnya saat itu juga, dan saya minta untuk direnovasi karena sedikit. Jadi saya masuk kamar kecil Pak, itu ember untuk naruh air itu posisinya di bawah kloset. Bayangkan Pak, ini kloset tempat orang buang hajat, ini ada keran, ini embernya di bawah tuh. Coba kira-kira gimana Pak? Potensi najis nggak Pak? Potensi najis tuh. Saya langsung cari ganjel itu, tak ganjel, embernya agak lebih atas, terus saya matur sama takmirnya, Pak, niki sebaiknya direnovasi. Karena posisi ini berbahaya. Berbahaya kenapa? Airnya cenderung kena najis. Kalau airnya kena najis untuk bersuci ya tidak sah. Kalau bersucinya nggak sah, sholatnya juga tidak. Nah, begitu. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, waktu sudah habis, monggo kita kaji pelan-pelan, sedikit-sedikit sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari lah. Carane dahar Nabi pripun, carane sare Nabi pripun, carane buang hajat Nabi bagaimana, bahkan sampai cara hubungan suami istrinya Nabi bagaimana, cara didik anak bagaimana, cara menghadapi masalah bagaimana, semuanya lengkap. Dengan mempelajari ini, mudah-mudahan kita mencintai Rasulullah yang kelak kita akan dibersamakan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas salah-salahnya. Mungkin ada kutipan hadis atau ayat yang tidak benar, yaitu karena kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni. Semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah iman Islam Bapak Ibu untuk terus semangat ya mendalami agama kita, mengkaji agama kita dan mengamalkan agama kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu walakum walafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.